Ya, kali ini kita mampu mengundang bintang tamu yang jauh-jauh banget ya. Mungkin langsung saja kita undang Ya, untuk Bapak yang bergabung terhormat dengan perbincangan kita kali ini. di studio kita yang Ya, megah ini. Salah satu tamu kehormatan kita. Ya. Silakan masuk bintang masuk. tamu yang terhormat. Us. Dari perawakan Dari dan penampilannya jalannya juga. aja ya. Dia bawa Iya. ini ya. Silakan duduk. Silakan duduk dan punya kayak fashion statement yang luar biasa banget sih kayaknya. Silakan dipakai earphone yang ada. Oke. Sudah merasakan ada kayak di ini belum di bioskop? Aduh. Ini Dap. Lah itu ya kan. Kayak gitu. Oke. Selamat datang. Ini kita sebutnya frater atau bapak? frater aja. Oh, frater. Silakan frater, kasih tahu Perkenalkan dirinya Oh, ya. siapa? Perkenalkan saya Frater Fabianus Log, biasa dipanggil Frater Fabi. Frater Fabi. Fabian. Frater Iya. Fabi. Fabian. Katanya juga dengar-dengar menjabat sebagai kepala suku ya. Iya, nama di salah satu pulau di Atambua. Atambua. Wow. Oh, Ya. asalnya dari Atambua. Dari Atambua. Dari timur berarti Iya, ya, timur. dari timur. Masih daratan sedang Timor Leste, cuman masih Indonesia. Masih Oh. Indonesia. Oke. Oke. Jauh-jauh dari timur untuk kita datangkan secara khusus Iya. nih. Khusus di podcast ini. Iya. Maka sangat disayangkan kalau kalian tidak nonton podcast ini. Makanya juga harus di-subscribe Ya, guys. jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa kita juga punya AdSense yang bisa kalian tambahkan. Ini nih, kali ini endorse kita yang pertama. Gak tahu sih itu apa. Oke, kita kembali ke topik. Oke. Frater Fabi, Frater Martin, dan sobat-sobat Petpol dimanapun kalian semua berada. Kali ini kita akan masuk ke tema pembahasan pendalaman iman kita yang kedua dalam Advent ini. Ialah pertemuannya membicara soal permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita. Oke sob, daripada kita lama-lama, mari kita ambil waktu sejenak untuk hening dan kemudian kita akan memulai pendalaman iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Oke, sobat-sobat Petpol yang dikasihi Tuhan, Frater Fabi, Frater Martin. Kemarin minggu pertama kita bicara soal makanan itu berkah atau membuat begah. Iya. Pada akhirnya kan makanan tuh kayak karena kita sering makan nih ya. Statement yang kemarin tuh yang gue suka itu adalah karena kita sering makan, kita tuh melupakan bahwa setiap detik, setiap porsi itu adalah suatu berkah. Kalau misalnya kita nggak melihat makanan sebagai berkah, hasilnya ya bakal jadi wabah. Ya, Wabahnya betul. tuh bisa kekenyangan, bisa juga ketidakbersyukuran itu wabah juga untuk penyakit. orang yang itu. Nah kali ini kita juga berangkat dari pokok yang sama, dari makanan juga. Ya, masih soal makanan. Ya. Ini soal permasalahan sampah makanan dalam Iya, dunia justru di sini dikatakan bahwa makanan itu bisa menjadi permasalahan sampah bagi lingkungan sekitar kita. Bisa dibayangkan kan kalau kemarin berarti ada orang yang nggak bisa makan, sekarang ditambah lagi masalahnya. Sekarang berarti masalahnya beda ya. Beda lagi. Makanan ada tapi nggak dihabiskan. Nah gitu. itu dia. Makanya Dan jadi sampah. iya, dan itu jadi kayak lingkaran tersendiri pada orang yang nggak bisa makan juga gitu loh. Betul, Sedih betul. sekali kan kalau kita melihat, dan menurut gue sih ini sangat-sangat penting banget untuk sobat-sobat Petpol dimanapun kalian berada nih yang saat ini sedang mendengarkan kita. Coba buka hatinya, dilihat kedalamannya. Apakah kita masih mempertimbangkan sampah-sampah makanan kita yang kita keluarkan? Ya. Sebelum kita lanjut, saudara-saudaraku, sobat-sobat Petpol dimanapun kalian semua berada, mari kita menyiapkan diri kita untuk mohon ampun pada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, Sebab kami orang yang berdosa. tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu melalui makanan yang kami terima sehari-hari. Akan tetapi, sering kami lalai dan tidak bersyukur, bahkan kerap kali membuang-buang makanan.
Bukalah mata hati kami untuk dapat menyadari banyak makanan yang terbuang menjadi sampah di lingkungan sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sobat-sobat Petpol yang terkasih, untuk mendalami, kan namanya juga pendalaman iman, pendalaman kitab suci, kita kan akan membahas berangkat dari kitab suci. Ya. Kali ini kutipan yang akan kita bahas itu kita diambil ambil dari kitab Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Diulangi lagi ya, sambil dibuka Sambil Alkitabnya. dibuka Alkitabnya, Lukas bab 11 ayat 1 1 sampai sampai 4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Sobat-sobat Petpol yang terkasih, Frater Fabi, Frater Martin, kali ini bacaan Injil yang kita ambil atau kutipan kitab suci yang kita ambil itu sedikit, Ya. pendek ya. Ya. Tapi ini kalau misalnya kita lihat, ini adalah bentuk singkat dari doa Bapa kami, ya kan? Betul. Yang kalau Betul misalnya dalam Injil Matius itu Yes. ada juga contohnya. Matius 6, 9. Sampai 13 ya. Itu juga ada, tapi dia ada 7 permohonan. Kalau Ya. ini lebih kurang ada 4 permohonan. Ada 4, ya. Ya, ada 4 permohonan. Dan menariknya sih mungkin yang bisa kita soroti itu adalah, berilah kami setiap hari Makanan yang kami yang secukupnya. secukupnya. Ini salah satu statement point yang menurut gua secara pribadi mengingatkan kita akan tema kita. Tapi sebelum nih kita menguliti si bacaan Injil ini, Betul. kita coba menggali dari pengalaman kita tentang apa sih ya, pengalaman tentang sampah makanan Ya. atau makanan yang mungkin berlebihan sampai kita Berlebihan, membuat ya. menghasilkan sampah gitu. Mungkin gue mau tanya nih ke Frater Fabi. Oke, sok Tar. Kita kan sering tahu nih, Mm. kita sering dengar juga kalau di timur tuh misalnya ya kayak misalnya iklan minuman itu yang sumber air sudah dekat. Itu kan kalau yang gue tangkap itu di daerah timur itu apa ya, akses untuk air bersih itu sangat kurang. Betul sekali. Begitu. Ya. Lalu gimana dengan makanan, bisa diceritain sedikit nggak soal kehidupan di sana? Iya, betul. Kalau mengenai itu saya punya pengalaman waktu kecil. Iya. Ya. Dimana waktu itu Sebentar, waktu kecil itu berapa tahun yang lalu? saya- Kecilnya segimana ya? Ya. Kecilnya Ya betul. Ini saya waktu umur 10 tahun. Oh, Ya. umur 10 Ya. tahun ya, betul. Ketika itu kebetulan lagi musim kelaparan Oh. dan pada saat itu ada musim semuanya baru ya. Iya. Musim Di- kelaparan. Apa, di ini. kemarau. Ya, musim kemarau. Tapi berkepanjangan lah Iya. ya. Oke. Hampir, dan waktu itu kita satu suku itu kelaparan, dan kemudian makanan yang sisa itu ternyata hanya makanan busuk, jagung busuk sisanya. Waduh. Dan memang pada saat itu nggak ada makanan, jadi mau tidak mau kita harus makannya. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain selain itu. Itu musim kemarau ya. Musim kemarau. Dan berkepanjangan yang mungkin yang tumbuh saat itu adalah jagung. Hanya jagung. Hanya jagung. Dan Kalau boleh tahu itu Frater Fabi itu di timur, tinggalnya di dekat pegunungan atau daerah pesisir gitu. Di pegunungan. Di Wow. pegunungan. Cuman kalau masa musim kemarau gitu, itu tetap saja masyarakat merasa kelaparan. Nah, termasuk saya juga waktu itu merasakan. nggak ada bantuan yang diberikan pemerintah. Waktu itu masih mau dibilang masih
terpinggirkan, jadi belum begitu intensif dari Intensif ya, pemerintah. belum. Oke, Intensif. berarti aksesnya juga Akses mungkin jalannya termasuk pembangunan belum jalan. merata Iya, ya saat iya. itu ya. Wow, luar biasa sekali. itu kalau boleh tahu tahun berapa kira-kira? 2005. 2005. Iya, 2005. Wah, masih makan notabene gitu kelaparan, nggak ada campur tangan pemerintah ya aksen. Wah, luar biasa. Itu agak sedikit masuk nih. Gimana rasanya waktu itu mencicipi jagung busuk gitu? Ya, itu memang pengalaman yang sangat pahit sekaligus memberikan suatu pengalaman yang unik di mana saya harus menghargai makanan dimanapun saya berada. Selama berapa bulan? Itu biasanya hampir 4 sampai 5 bulan. Bisa dibayangkan Musim teman-teman. kelaparan itu. Iya, dan biasanya ketika kita mengalami itu, ada orang tua saya waktu itu kebetulan salah satunya mencari ke tempat lain yang memang orang lain membutuhkan bantuan, kemudian mereka bantu, dan untuk membayar orang tua saya itu mereka ngasih makanan gitu. Oh. Untuk makanan kami, ketersediaan makanan di rumah. Jadi di tengah terhimpitnya suasana itu masih ada gerak yang dilakukan supaya Iya. bisa menghidupi. Iya, bagaimana? Karena kebetulan waktu itu saya ada 7 bersaudara dan memang masih kecil semua, dan orang tua saya berusaha bagaimana anaknya harus makan gitu. Dan itu bukan terjadi pada keluarga frater aja Iya, ya. bukan. Semua Hampir semua keluarga yang itu ada ya. di Satu situ. suku. Satu Satu suku. suku. Iya. Wow. Maksudnya pelik juga ya suasana ini. Sementara itu kan di daerah katakanlah pegunungan, daerah pedesaan yang masih akses terhadap itu. Tapi di sini kelaparan mungkin konteksnya kalau di daerah perkotaan kelaparan Bukan itu karena tidak Iya. tersedianya bahan makan ya. iya, makanannya aja yang keganti Iya. kayaknya Iya. sih ya. Beda juga, berarti beda konteks ya kelaparan di daerah Daerah timur dengan di kita sini. paling karena gua kalau misalnya nih, kalau misalnya gue membayangkan kalau di kota rata-rata musim kelaparan nih, gue biasanya makan KFC. Itu merah. Iya. Makanya endorse kalau kamu disensor. Ada AdSense sebentar lagi Iya. bisa dilewati Pokoknya ada iklannya. maksud gitu ya. Oh iya kayak gitu. Biasanya gue makan ayam goreng ini kelaparan, gue cuma bisa makan mie instan kayak gitu. Iya. Itu bukan kelaparan namanya ya. Aduh. Makanya kalau dibandingkan dengan ketika saya melihat di sini sangat jauh. Dan sehingga ketika saya dikasih makanan, saya berusaha bagaimana harus menghabiskannya. Karena Iya, itu iya. mengingat pengalaman sebelumnya itu. Iya, benar ya. Memang kalau kita bertolak dari ayat 3 ini soal rezeki yang secukupnya, kita juga harus gimana ya, banyak istighfar gitu. Istighfar. Iya. Gitu ya. Istighfar maksudnya kita harus sadar bahwa kita tuh dapat rezeki, belum tentu orang lain di luar sana dapat hal yang sama Iya. dengan apa yang kita terima begitu. Ya tapi cukup menarik sih, bukan menarik soal kelaparannya, tapi kalau kita bandingkan dengan keadaan di kota ini ya, kalau di daerah Frater Fabi itu misalnya mereka nggak makan karena nggak ada makanannya, kalau di sekitar kita ini kan nggak makan ya alasannya karena nggak nafsu makan. Iya. Itu sangat disayangkan sekali ya. Iya. Atau misalnya, gue lagi diet, lagi itulah pokoknya kayak gitu, gue gak mau makan ini selama 1 bulan kayak gitu kan, supaya menghilangkan toksin yang kayak toksin yang ada dalam perut gue, supaya Iya. lambung gue tidak cekung. Kayak gitu. Aduh. Iya sih, betul-betul. Gue jadi berpikir ya, kalau misalnya konteks kelaparan aja tuh setiap daerah mungkin udah berbeda. Ya. Kalau Iya, bisa kita gali gitu ya. Dan selain kelaparan yang karena akhirnya kan kalau di kota, maaf ya, jagung busuk yang kayak gitu tuh udah dikategorikan sampah kayak gitu. Iya. Apa ada pengalaman lain yang mungkin itu kan di daerah halaman, kampung halaman ya. Kampung halaman. Frater Fabi, di daerah waktu merantau ke sini sendiri pernah gak punya pengalaman seperti itu? Itu waktu peregrinasi. Oh, peregrinasi. Apa Iya, itu Apa itu peregrinasi? generasi? Jadi itu semacam tugas dari seminari. Kita utus berdua-dua, dan waktu itu dari Cipanas berjalannya ke Bandung. Dan waktu yang dikasih selama 3 hari
waktu itu tidak dibekalin apapun, cuman 1 botol air yang dibawa. Waduh. Dan untuk mencari makanan dan mendapatkannya kita harus meminta di pinggir jalan. Itu waktu minta gimana? Pak, minta makan, Pak. Emang percaya gitu kan? Kalau dilihat mukanya bersih. Ya memang awalnya sih ketika kita datang ke warungnya, iya memang ada apa ya, perasaan dari pemilik warung itu kayak ada takut gitu, dikira nanti maling atau apa gitu. Iya. Soalnya tampaknya kan mukanya emang iya. jahat ya. Tapi ini bukan konten prank dong. Iya, bukan. Konten prank yang jadi gembel bukan kan? Bukan saudara-saudara. Waduh, terus abis itu Cuman meskipun kita tampaknya kelihatan menakutkan, namun pada akhirnya kita diberikan, walaupun ya Dikasih memang makanan. susah payah untuk mencari, dan akhirnya kita cuma dapat 1 orang 1 bungkus untuk makan berdua. Satu. Oh iya iya. Ya. Jadi Satu bungkus. 1 bungkus untuk untuk berdua. Makan berdua. Iya. Oh begitu. tapi nggak ada yang ekstrim, maksudnya sampai harus mengais dari tempat sampah. Kalau untuk mengais dari tempat sampah sih enggak. Cuman ya yang sangat memang kesulitan itu dan susah untuk mendapatkan ya ketika kita minta itu biasanya kalau kita beli itu ada berbagai macam lauknya. Nah kalau kita minta cuma nasi putih doang. Oh iya. Gue jadi dapat inspirasi nih tadi. Apa tuh? Kalau misalnya tadi statementnya menarik nih. Kebanyakan kata menarik ya. Tapi benar-benar menarik dalam artian gini. Kalau kita beli, kita bisa milih. Ya kita Iya, bisa iya, milih, iya, betul. iya kan? Kalau Itu kita kayak beli- ini ya, kayak apa, semacam semangat kapitalis gitu ya. Saya punya modal, saya bisa melakukan Iya, Nah, apapun. itu dia. Secara langsung Iya, menggambarkan secara itu. tidak langsung mengabarkan kapitalisme. Dan- Ayo, anti kapitalis. Dan mungkin ini juga salah satu masalah kenapa sampah-sampah makanan itu makin banyak, karena saya bisa beli. Iya. Karena saya Iya. teh punya duit gitu teh. Iya. Saya teh bisa melakukan apa aja sesuai dengan keinginan saya. Itu teh duit-duit saya kayak gitu. Itu kapitalisme. Maksudnya, wah ini jadi pertanyaan tersendiri sih bagi kita sobat-sobat Petpo. Kalau lu misalnya mesen di aplikasi Nat ya yang warnanya hijau gitu. dan lu tuh, Makanya cepat-cepat endorse. aduh ini udah frater yang satu ini frater kapitalis guys. Saya di depan kita kosong ya. Nantilah kita bikin pakai green screen gitu lah Iya, supaya rame. Ya kalau Gimana, lanjut. ya tadi gue bilang kayak misalnya lu beli makanan nih kan, apa sih kebanyakan sih kalau misalnya gue ngeliat sendiri banyak banyak kejadian tuh bahwa orang tuh beli makanan tuh hanya karena promo nih, ada promo. Iya. Dia masukin dulu ke wishlistnya kan, habis itu di check out lagi. Padahal belum tentu dia butuh. Dan Iya. iya, dan itu tuh kayak cuman ya apa ya? Lapar mata doang sih, bukan lapar lambung. Lapar ini ya, bukan sebagai sebuah kebutuhan. Dan dasar. apalagi mungkin menariknya lagi sekarang masalahnya itu bukan karena harga. Dalam artian gue bisa beli ini bukan karena harganya bisa gue raih. Tapi sekarang tuh kayak lu merasa gak sih kalau lu beli barang misalnya atau makanan lah di aplikasi itu, lu beli itu karena asik, bisa gratis ongkir, terus gue langsung check out tuh. Oh, iya, gitu-gitu. iya. Itu tuh yang menurut gue sedih juga sih kalau misalnya Kalau kita bandingin dengan kehidupan iya, yang berkekurangan di orang sana ya. kekurangan itu. Dan dalam hal ini maksudnya makan tuh udah bukan menjadi hal yang kebutuhan lagi, udah kayak gue cuma pemenuhan atau Keinginan. pemuasan hasrat ya, lebih iya, pada hasrat. aduh ada promo gratis ongkir kayak gini-gini, jadi kayak agak egosentris gitu sih ya. Iya, betul. Dan sedihnya lagi ketika karena kita merasa kita konsumen gitu, kita nggak memperhatikan hasil sisa-sisa yang kita Iya, karena merasa itu gue yang beli, duit gua gitu kan. itu dia tuh maksudnya di titik itu tuh, apalagi ya oke lah teman kalian punya banyak duit. Oke lah teman kalian bisa melihat, bisa nggak pakai promo mungkin untuk beli apapun, tapi kalian perhatikan juga deh Orang-orang di luar sana ya. yang mungkin belum mendapat makanan. Betul Mungkin itu. secara tidak Tapi maksud gue gini loh, maksud gue jangan sampai lu harus ngerasain dulu gitu maksudnya. Baru lu bisa bersyukur. Maksud gue ketika lu
ngerasain kelaparan. Nah di situ lu baru ada titik poin di mana lu Iya. baru bisa bersyukur. Maksud gua nggak perlu gitu dong. Tanpa harus Tanpa menjadi harus Iya. menjadi korban atau Korban, ya. korban dari situasi begitulah. Iya. Katakanlah. Ya maksud gue dengan ya istilahnya dengan mendengar cerita orang seharusnya kita juga tahu gitu. Oh di situ mereka tuh ada juga loh yang kayak gini. Dan dari situ kita juga seharusnya bisa dong menentukan sikap. Iya. Dan gue satu poin yang sangat menurut gue miris adalah sekarang tuh apa yang kita makan gitu misalnya menjadi salah satu bukti bahwa sebagai suatu prestis sih gue ngeliat ya. Kayak misalnya nih ya, mungkin beberapa dari kita ya atau mungkin lu, gua atau sobat-sobat Petpol dimanapun lu berada, misalnya nih gak menyalahkan sih orang mengabadikan momen kayak gitu, gak dalam gue makan nih makanan mahal di hotel bintang mewah yang cuma seuprit itu yang kayak gitu. Iya. Dan difoto kan gini terus dikasih location kayak gitu. Maksud gua bukannya iri ya sobat-sobatku kayak gitu. Kita memang tidak mampu. bukan gitu ya. poin itu, bukan itu. Maksud gua gini loh. Tapi nggak perlu juga. Iya nggak perlu gitu. juga Iya. maksud gua. Jadi makanan itu sebagai sekarang tuh kayak ibaratnya lu model berjalan di catwalk dan yang lu model itu pakai baju. Nah, makanan itu sekarang jadi salah satu representasi dari kemampuan lu. Jadi kayak bahan prestis lu nih. Gue bisa makan spaghetti yang harganya 5 juta cuma 5 biji kayak gitu kan, kayak gitu. Cuma dilingkar-lingkarin dikasih hiasan Ya, yang piringnya lebih gede gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau gue sih enggak ya, enggak bakal mau. Tapi nih ngomongin soal makanan sebagai prestis, gue juga kadang-kadang nggak habis pikir gitu ketika ada orang masak gitu ya, yang misalnya ada parutan kejunya dimakan gitu. Parutan keju lagi. Itu masih masuk akal ya. Parutan emas maksud gue. Iya. Ketika ada emas diparut gitu kan. Mak gue di rumah parut kelapa, bukan emas. Kalau ada dia parut emas. Itu mah kalau kata sobat-sobat Sultan itu sobat miskin kamu Iya sih. Di satu sisi memang ya tapi nggak tahu ya rasanya gimana gitu kan. Tapi maksudnya aneh aja gitu ketika ya di luar sana ada orang yang membutuhkan makanan dia makan emas gitu kan. Ada satu film yang pernah gue lihat waktu gue pelajaran agama tuh, yang lu tau gak sih ada orang makan di suatu restoran junk food gitu Ya. makan tuh dia tuh kayak tahu. yang cewek Judulnya yang chicken ala carte. Bukan. Mungkin kali ya, gue lupa lah pokoknya itu. Dan dia itu makan itu tuh menurut gue sih, kalau gue sih pasti bakal gue habisin karena porsinya sedikit banget kayak gitu. Udah kayak gitu dimakan tuh, ya ampun itu makan udah kayak model ya. Ini dianggap nanti tolong diedit ini ayam ya. Cuman gini. Oh, takut ngerusak lipstick. Iya, takut ngerusak lipstick gitu kan. Kayak terus habis itu langsung Pakai tisu. kayak gitu kan. Kayak Iya, gitu. iya. Ayamnya ditaro. Udah gitu aja dia pergi. Wah tuh kata gue. Cuman segigit tuh. Cuman Cuma sedikit. gigit dan itu kayak cumannya gue icip aja lah kali ya. Maksud gue Chef Juna juga marah berarti kan. Terus udah gitu Terus datang lah yang dramatisnya, bapak-bapak itu ya. dramatisnya kan si pelayannya datang, dibersihin lah, Iya. cleaning kan, tidy up tuh meja, dibersihin. Udah kayak gitu ditaruh ada tempat sampah khusus malam kan, Khusus ketika close untuk ayam-ayam sisa. udah ketika tutup. restoran udah tutup. Adalah di satu sisi momen seorang Bapak-bapak. bapak-bapak, Iya. kita bisa mengatakan dia seorang pemungut sampah ya. Kaum marginal. Iya, kaum marginal gitu, salah satu kelompok kaum marginal. Dia melihat tuh saudara-saudara, sobat-sobat Petpol, ayam yang tadi diicipin doang yang sama si Masih utuh. iya Dagingnya masih masih utuh. utuh. Bahkan gue rasa itu cuma kriuknya doang digigit gitu loh. Gue menangis sih sebenarnya. Gue sumpah, menurut gue ini dia pungut itu sebagai kayak mengambil berlian di antara sampah gitu, dia ambil dan dia nyampe ke rumah itu memang sih daerah kaum marginal gitu, daerah yang pinggiran seperti pemukiman itu. mereka. Tapi lu bisa membayangkan bagaimana anak-anak dan keluarganya bahagia. Ya, ketika bapaknya datang bawa makanan buat anak-anaknya. Lu pada harus nonton. Judulnya Chicken ala carte kalau nggak salah. Cari Cari banyak. Nanti gua akan coba lah kita kasih. Nanti ada di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek di Itu sana. bisa jadi bahan permenungan kalian. Tapi ya, ini masih nyambung nih soal di itu. Pernah nggak sih lu pada ngerasa ketika lu datang ke misalnya restoran
fast food gitu atau junk food entah apa itu, ketika lu makan di tempat tapi lu merasa gengsi gitu makan. Jadi lu tuh makan gak dihabisin. Biasanya nih ya, kalau lu di rumah makan ayam kan, digigitin sampai ke tulang-tulang gitu. Iya. Bahkan tulangnya dimakan. Iya, bahkan tulangnya dimakan gitu kan. Tapi pernah gak sih lu, maksudnya ketika dalam situasi itu ya karena lu merasa gengsi gitu diliatin orang, akhirnya nggak lu habisin? Kalau gue pernah, waktu itu pas diajak ke Jakarta nggak salah. Iya. Lalu kita diajak makan di restoran lumayan mewah lah. Lalu ketika dipesan, terus kita makan. Karena melihat orang-orang yang lain kan makan nggak habis. Ya kita juga kalau pas mau makan mau sampai habis juga gengsi kan. Akhirnya ya udah, cuman makan setengah. Yang seharusnya kalau di rumah kita makan sampai tulang, sisain masih ada isinya, masih banyak di situ. Ya udah habis itu kita langsung tinggal. Oh, kalau gue enggak sih. Sorry aja nih ya. Apapun tempat makanannya saya tetap lahap. Saya tetap lahap karena saya punya moto born to be fat. Asik. Enggak, tapi kalaupun misalnya enggak gue makan, gue tuh berani untuk ngomong ke pelayannya, Mbak tolong dibungkus, Mas tolong dibungkus. Kalau gue pribadi sih berani. Kalau misalnya nggak malu apa lu ngebungkus makanan, gue mah nggak malu, kata gue. Kita tidak peduli. Yang lebih malu kalau misalnya lu menyisakan makanan dan lu masih melihat saudara lu di luar tidak bisa menyantap makanan. Betul. Nah, tapi intinya ya mungkin entah itu berapa jumlahnya, pasti ada lah, maksud gue kenyataan semacam itu. Ada orang-orang yang tidak menghabiskan makan hanya karena gengsi gitu loh, maksud. Ya ini juga jadi sumber maksud gue jadi sumber permasalahan bagi sampah makanan sih. Iya. Dan ini ada statement yang gue dengar tuh yang bisa merobek hati lu pada sih. Lu bisa merusak bumi ini hanya dari meja makan. Wow, itu tuh menarik banget. Kayaknya moto hidup gue tuh adalah menarik ya. Coba jelasin ya. Coba menarik. Lu bisa sebut gue frontier menarik. Coba bisa dijelasin itu maksudnya apa? Maksudnya gini, lu bisa merusak bumi dari meja makan. Dalam artian adalah kalau seandainya lu makan di rumah, ini ambil contoh aja ya, mungkin agak sedikit jauh juga, tapi gue mencoba menggambarkannya. Lu beli makanan cepat saji dan itu kan pasti food packagingnya itu kan ada apa tuh? Ada bungkusnya lah ya, walaupun itu kertas, walaupun itu plastik. Entah itu berapa lapis, ratusan. Kita tunggu dari yang itu juga enak loh. Lanjut. Nah dari situ tuh lu bisa merusak. Ataupun kalau misalnya sisa makanan, tadi tuh gue sempat baca sedikit bahwa sampah makanan itu menyumbang emisi gas karbon yang luar biasa untuk mempengaruhi lingkungan untuk kedepannya. Gue bisa membayangkan, makan aja gue bisa merusak bumi gitu loh. Pelik juga ya jadi persoalannya. Jadi persoalannya bukan cuman sisa makanan doang yang bisa merusak bumi, tapi juga kalau misalnya lu bungkus makanan gitu juga bisa menyebabkan juga menyumbang emisi gas juga begitu ya. Iya. Jadi semakin pelik. Tapi ada di tengah-tengah situasi yang mungkin miris gini ya, ketika kita bisa merusak makanan dari meja makan gitu, ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita ataupun dilakukan sekelompok badan tertentu untuk memberikan contoh, menularkan virus-virus kebaikan untuk menyelamatkan bumi. Salah satunya nih kalau dari restoran, kalau misalnya lu all you can eat nih teman-teman kan, suka ada denda kalau lu nggak ngabisin makanan. Wah itu tuh salah satunya tuh menurut gua harus diapresiasi untuk mereka-mereka yang mulai menertibkan, yang memberikan pendidikan dan edukasi kepada pelanggannya. Dan yang kedua, kalau misalnya produsen-produsen entah itu makanan atau barang-barang yang pakai kemasan-kemasan yang ramah lingkungan, yang cepat didaur ulangkan. Sekarang ada plastik dari kantong kresek yang dari singkong dari kulit singkong kayak gitu-gitu. Yang gue pernah tuh terurai dalam berapa. Itu gue bawa jinjingan itu, memang itu betul-betul rapuh gitu banget. Tapi ada juga sih yang kuat. Tapi gue lihat suatu apresiasi yang besar kepada mereka-mereka, walaupun mahal, tapi lebih mahal mana guys kalau kita disuruh pergi ke Mars untuk itu, biaya kita ke Mars. Kita harus pindah ke Mars karena bumi rusak. Iya. Gak kepikiran juga sih. Iya, tapi gue
misalnya aduh gue harus pergi dari bumi gue yang gue cintai ini hanya karena makanan gitu. Dan salah satu usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hidup bakti, salah satunya seminari. Gue tuh punya dengar-dengar sih katanya itu ada sistem pengolahan sampah makanan yang udah dilakukan seminari. Apa coba tuh? Kan salah satu agennya. Jadi ini penggalan. Iya, salah satu agen yang ikut Agent of Change. Agent of Change itu adalah Frater Fabi ini. Coba Frater gimana tuh? Jadi sejak bulan Agustus ya tahun ini kita mulai, karena kita melihat sampah sisa-sisa makanan yang memang berserakan. Akhirnya kita berpikir bagaimana caranya untuk mengolah. Akhirnya kita memiliki ide dan kita mengumpulkan, memisahkan antara sampah yang organik sama non organik. Kemudian kita membuat satu tempat khusus untuk mengolahnya menjadi sampah kompos. Nah, dari sampah kompos itu kita menggunakan untuk merawat tanaman-tanaman di sekitar seminaris ini. Oh, jadi sisa-sisa dapur kayak misalnya kulit-kulit pisang, kulit sayur, buah kayak gitu-gitu tuh diolah jadi bahan kompos ya. Iya, bahan kompos. Betul tuh, penting tuh menurut gua, sampah juga harus dipisahin gitu. Iya sih. Dan sampai sekarang ya kita sudah melihat hasilnya lumayan mengurangi juga yang makanan-makanan yang tersisa yang seperti kulit pisang tadi. Jadi akhirnya ke sini udah sampah yang tadi berserakan mulai teratasi dan berkurang. Iya. Karena dengan adanya kita melakukan aksi yang tadi untuk memisahkan antara sampah organik sama non organik tadi. Ya, itu perlu dicontoh untuk kepada sobat-sobat Petpol yang mungkin sudah berumah tangga, yang sedang ingin membangun rumah tangga, atau yang masih kesulitan mencari pasangan. Iya, yang sulit untuk membangun rumah tangga kayak gitu kan. Enggak. Ya kayak maksudnya mulai dari sekarang yuk, mulailah dari pengolahan sampah limbah dapur dulu kayak gitu kan. Kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil bisa dijadiin pupuk tuh tadi. Dan ya pandemi ini kan kita nggak ada apa-apa ya, nggak ada kegiatan yang harus melakukan. Ya, kita bisa mengisi waktu luang dengan membuat hal-hal semacam itu. Iya, bercocok tanam dengan pupuk yang kita buat sendiri. Wow, itu keren sekali. Ya. Dan hasilnya lebih mau dibilang hasilnya lebih alami bagus dan lebih segar ya. Lebih segar ya. Kita memakan hasil tanaman kita sendiri. Tanaman sendiri dan hasil keringat kita sendiri. Iya, betul. Aduh, itu perlu dicontoh nih. Ya, maksudnya jangan cuman ya kita bisa beli pupuk, tapi lebih baik kan kalau kita tanam dengan cinta. Asik. Kita menanamnya dengan kepedulian, dengan perhatian yang khusus, itu tuh akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi sampah pun bisa menjadi berkat kalaupun kita olah dengan baik. Kalau misalnya ya kan sampah makanan ya. Tapi intinya sobat-sobat Petpol, dengarkan dan ingat, camkan baik-baik, kalau bisa bikin tato tulisannya itu ya. Tato di sini, kamu bisa merusak dunia dari meja makan. Bisa. Mungkin kita harus ingat juga sih pesan orang tua kita dulu ya, sehubungan dengan Injil Lukas bab 3 ini, berilah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Iya. Lu pernah gak sih misalnya ketika makan orang tua lu bilang abisin nasinya daripada nanti nasinya nangis. Iya. Itu pendidikan untuk menghargai makanan sejak dini. Iya. Kita harus juga ingat gitu loh. Iya. Betapa keras. Saya pernah mengalami itu orang nasinya nangis beneran. Enggak. Nasinya. Sedih juga gue itu serem. Soal mengenai pendidikan soal makanan harus dihabiskan. Ketika saya masih kecil, orang tua saya selalu menekankan jangan sampai makanan satu biji pun tersisa di piring, satu butir nasi pun atau jagung tersisa di piring, karena itu akan menyebabkan kita akan berkekurangan atau tidak bersyukur gitu. Oh iya, jangan lupa, makanya harus nonton episode kemarin tuh kan udah menyisakan makanan itu berarti sama saja merampas hak orang lain yang membutuhkan. Sobat-sobat Petpol sudah dengarkan, dan tadi
closing statement yang bagus adalah kita bisa merusak bumi hanya dari meja makan. Tidak perlu harus menebang pohon, tapi dengan pola makanan yang berlebihan dan harus membuangnya itu adalah salah satu bentuk awal untuk merusak bumi karena Ya, secara tidak langsung. iya, makanya daripada itu ketika kita makan selalu tanamkan dalam diri kita, berdoalah, berilah kami makanan yang secukupnya. Secukupnya bukan berarti apa yang cukup menurut saya, tapi apa yang cukup Yang Tuhan cukup. berikan Ya, kepada betul. kita. Sobat-sobat Petpol, itu statement pendalaman iman kita di episode kedua ini. Terima kasih kepada Bintang tamu kita. bintang tamu kita yang Sama-sama. sudah kita datangkan jauh-jauh. Enggak sih sebenarnya. Sebelah kamar doang. Sebelah kamar doang. Oke, sebelum kita menutup pendalaman iman kita, mari kita hening sejenak. Kita akan mendoakan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memberikan makanan sebagai berkat-Mu yang tiada habisnya bagi manusia. Kami mohon ampun karena kami sering lalai dalam menjaga segala kebaikan yang telah Engkau berikan. Ajarilah dan tuntunlah kami agar tidak membuang-buang makanan dan tidak menjadikannya sebagai sumber sampah di lingkungan kami. Ajarilah kami untuk dapat menggunakannya sebagai rasa syukur kami dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Natal kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan dan supaya kita semakin peka terhadap permasalahan sampah makanan dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Semoga masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk dapat bersikap peka terhadap permasalahan sampah makanan di sekitar kita. Amin. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pertemuan kedua AAP 2020 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, sobat-sobat Petpol, mari kita menjadi agen perubahan. Kalau tadi di closing statementnya kalian bisa merusak bumi hanya dari meja makan. Sekarang kita balik, kalian bisa merawat dan mengubah keadaan bumi hanya dari meja makan. Wow, terima kasih sekali Frater Fabi. Terima kasih sudah Sama-sama. datang dan meramaikan perbincangan kita. Sudah memperkaya. memeriahkan podcast Ya, kita. pengalamannya menarik ya, Pengalamannya menarik bisa memperkaya. menjadi. Semoga memotivasi sobat-sobat Petpol ya. Oke. Amin. Dan jangan lupa sobat-sobat Petpol Untuk menyaksikan podcast kita selanjutnya di Selanjutnya. episode ketiga yang akan membahas tentang apa ya? kepo ya. Makanya kalau mau Saksikan tahu terus. ikuti terus. Di follow Instagram kita @peterpaulmajor. Jangan lupa juga di subscribe YouTube dan nyalakan kita, diklik tombol loncengnya, dan langsung cari tuh di bagian podcast ada kita. Mungkin juga bisa cari kita di platform Spotify dan lain Ya, sebagainya. bisa didengarkan juga dari platform Spotify. Oke, segitu saja sobat-sobat Petpol. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.